94,3 MHz. Terima kasih untuk Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari dengan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda. Senang sekali pagi ini kita ada dalam dialog kita Indonesia untuk Anda dan program khusus kami hadir untuk Anda di edisi pagi ini. Dan tentunya saya nanti tidak sendiri dalam dialog interaktif karena saya akan bersama dengan dua narasumber. Namun yang sudah hadir bersama dengan kami ada Ibu Dolfaik Hukum SPD selaku guru dan Duta Teknologi Agen Penguatan Karakter dari Kemendikbud Ristek. Kemudian juga nanti ada Ibu Dr. Yohanda Yvonne Regina Watova SMH, dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STYH Manokwari. Tentunya saya akan berada dalam dialog interaktif selama 1 jam ke depan dalam program Dialog Kita Indonesia pagi ini. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Ya, pendengar, senang sekali rasanya kami terus ada dengan Anda dalam program-program dialog interaktif kami di Pro 1 RRI Manokwari. Dan tentunya pagi ini dalam dialog Kita Indonesia, saya Kuku Biari 1 jam ke depan nanti menemani Anda. Dan tentunya bersama narasumber kami yang sudah saya sebutkan namanya, ada Ibu Dolfaik Hukum SPD ya. Dolphin Wing, mohon maaf untuk penyebutan namanya. Selaku guru dan juga Duta Teknologi Agen Penguatan Karakter Kemendikbud Ristek. Ya, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Ibu Cantik. Salam bahagia juga saya bersama Ibu Cantik pagi ini ya, luar biasa. Nah, tentunya pagi ini ada hal yang menarik yang akan kita kupas dan akan kita berikan edukasi untuk pendengar kita, untuk masyarakat kita terkait dengan pendidikan karakter untuk Indonesia bermartabat dan taat hukum. Nah, kita tidak bisa pungkiri dan tentunya kita sepakat bahwa pendidikan ini tentunya bukan soal pengetahuan. Benar sekali. Tetapi juga soal pembentukan watak dan juga terlebih budi pekerti dan kalau kita mau bilang karakter ya. Yes, benar. Untuk menciptakan masyarakat kita yang bermartabat tapi juga taat hukum. Nah, mungkin sebagian dari pendengar kita, sebagian dari masyarakat kita juga belum terlalu paham ya, dan masih sangat awam dengan kalau kita bilang pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sebenarnya apa? Ya, mungkin ini bisa diberikan edukasi dari Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya bersama dengan RRI Pro 1 Manokwari, luar biasa. Berbicara tentang pendidikan karakter, setiap sekolah maupun setiap guru itu akan berupaya untuk melakukan hal itu karena pada seorang guru itu melekat tanggung jawab. Betul. Mendidik dan mengajar. Ya, karena mendidik lebih dulu baru kemudian mengajar. Yes. Nah, dengan demikian dua tanggung jawab yang melekat ini, maka kita tidak bisa mengabaikan yang namanya pendidikan karakter. Betul. Ya. Dan pendidikan karakter yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru dia akan mengedepankan akhlak dan kepribadian dari muridnya. Nah, sehingga semboyan tuturi handayani bahwa yang di belakang memberi dorongan, yang di tengah itu menyokong, tapi kemudian yang di depan memberikan teladan. Nah, posisi seorang guru dalam pendidikan karakter itu adalah sebagai pemberi teladan. Nah, itu yang dimaksud sehingga semua hal-hal baik yang selanjutnya itu diharapkan nanti berproses di dalam masyarakat. Ini yang sebenarnya ditekankan. Jadi pendidikan karakter bukan soal murid itu berada di dalam sekolah atau di dalam ruang kelas, tapi tujuan utamanya adalah ketika dia kembali ke masyarakat. Iya, betul. Jadi setelah dari sekolah kemudian pulang ke rumah. Benar. Ya. Oke, jadi itu tentang pendidikan karakter. Nah, kemudian mengapa sampai pendidikan karakter ini menjadi penting terutama bagi bangsa kita Indonesia?
Mungkin kita semua tahu ya Ibu ya, saat ini sudah banyak sekali narasi yang muncul bahwa terjadi degradasi moral di kalangan anak-anak muda saat ini dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Itu tidak bisa kita pungkiri. Yes, benar Ibu. Dan ada banyak sekali informasi yang didapatkan oleh anak-anak kita, oleh generasi muda yang menyimpang dari moral-moral, nilai-nilai moral yang baik. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya pergeseran gitu. Dan seringkali juga kalau orang tua yang zaman old di yang era sampai ke milenium, mungkin kita Ibu kita kan di milenium ya. Mungkin kita akan ada dalam sebuah perbandingan bahwa oh iya kalau anak-anak yang zaman kita dulu boleh ya gitu. Nah, kalau yang sekarang kan sudah banyak narasi seperti itu ya Bu ya. Nah, karena ini tadi terjadi pergeseran karena mereka mendapatkan informasi yang belum tentu itu semuanya benar dan sifatnya sebagai bentuk edukasi itu lebih cepat dibanding kita. Nah, itu yang menyebabkan terjadi pergeseran moral itu. Kemudian informasi-informasi itu kebanyakan bersifat opini, tapi juga secara tidak langsung memberi sugesti kepada generasi muda kita. Apalagi generasi Z sekarang ini. Benar sekali Ibu. Dan ini sebenarnya juga terjadi normalisasi yang tidak sewajarnya gitu. Jadi ada hal-hal yang bahkan dibuat kata-kata plesetan yang dalam bentuk sebenarnya itu merupakan cacian dan sebagainya, tapi dibuat plesetan, dinormalisasikan, lalu akhirnya dengan entengnya anak-anak kita akan mengucapkan ya. Itu sebenarnya contoh nyata dari degradasi moral itu. Nah, sehingga memang saat ini pemerintah terutama kalau dari Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah itu yang sebelumnya tetap ada dengan misi untuk pendidikan karakter, sehingga kalau di yang flyernya Ibu identitas saya sebagai agen penguatan karakter itu bahkan sudah sejak 2021. Kita dengan Pak Presiden sebelumnya Jokowi juga dengan misi untuk generasi emas di 2045 termasuk mengedepankan pendidikan karakter. Nah, sampai dengan saat ini Kemendikdasmen itu berupaya keras. Nah, jadi ada program prioritas yang baru yang saat ini mereka kembangkan, bahkan itu dibentuk pusat penguatan karakter. Itu sudah sebelumnya juga dari 2019 itu dibentuk, 2020 dibentuk pusat penguatan karakter, maka ada muncul identitas kami sebagai agen penguatan karakter. Yes. Lalu sampai saat ini terus berlanjut, tidak putus sampai di situ Bu, karena memang ya itu tadi melekat dari tanggung jawab guru mendidik dan kemudian mengajar. Dengan demikian program prioritas Kemendikdasmen saat ini 7 KAIH itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian penguatan kebinekaan dan penciptaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, dan itu semua bukan sekedar program, tapi itu benar-benar terimplementasi dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Ini sebenarnya pola pendidikan karakter yang fleksibel yang sedang dijalankan oleh setiap satuan pendidikan. Gitu. Karena kan terkadang kalau kita melihat dari kehidupan hari-hari ya dari anak-anak kita, tentunya mereka ada dan datang dari karakter yang berbeda-beda. Yes, benar. Lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Nah, benar, ketika Ibu. mereka sampai di sekolah, nah ini adalah tugas guru untuk membangun karakter mereka ya. Iya, dan memang berat. Karena sebenarnya kita dengan siswa di sekolah itu hitunglah 8 jam pelajaran misalnya, rata-rata 7 jam pelajaran sehari. Kalau jenjang SMP dikali 40 menit, berarti baru 280 menit kita dengan mereka di sekolah. Nah, kalau jenjang SMA 45 menit. Nah, jadi kita dengan mereka di sekolah yang hanya sepersekian hari dibandingkan dengan mereka dengan orang tua di rumah dan lingkungan sosialnya, ini sebenarnya yang menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Kita membentuk mereka untuk lurus jalannya, tapi ketika kembali ke lingkungan sosial, kembali ke kebiasaan di rumah itu betul. Yang membuat kadang ada rasa pesimis tapi juga patah semangat. Tapi ya tetap itu tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Iya. Karena karakter itu kan dia terbentuk dari kebiasaan, Bu. Nah,
Dari kebiasaan nanti menjadi karakter, karakter kemudian menjadi budaya, budaya kemudian menjadi peradaban. Nah, ini yang berat. Jadi sebenarnya dari program prioritas untuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini, kita menyebutnya 7 KAIH. Ini sebenarnya membutuhkan peran orang tua. Nah, peran orang tua, jadi kita guru tidak bisa sendiri. Betul. Justru di situ ditetapkan peran orang tua yang lebih dulu, karena 7 kebiasaan ini akan diawali dari rumah dan berakhir di rumah. Ya, sepakat. Jadi ini ada kerjasama antara guru dan orang tua, artinya bahwa nilai-nilai karakter itu harus kita bangun bersama. Benar. Jadi tidak hanya guru, orang tua kan terkadang biar sudah anak ini saya lepas ke sekolah. Iya. Itu tanggung jawab guru. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi tanggung jawab bersama. Benar. Justru, seperti Ibu katakan bahwa anak punya waktu lebih banyak di rumah dengan orang tua. Benar, Ibu. Nah, sedangkan di sekolah mungkin hanya 7 sampai dengan 8 jam. Iya. Nah, karakter-karakter seperti apa sebenarnya yang bisa kita bangun untuk anak-anak sejak usia dini untuk bagaimana menumbuhkan karakter mereka? Jadi sebenarnya kalau mengacu dari 8 karakter bangsa yang diharapkan oleh program prioritas Kemendikdasmen ini, kita melihat yang pertama religius, kemudian bermoral, lalu sehat, kemudian cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin, tertib, kemudian mandiri serta bermanfaat. Nah, ini cukup banyak, 8 ya. 8 karakter. 8 karakter ini yang diharapkan melekat pada setiap anak bangsa. Nah, tentu tidak bisa secara langsung. Dengan demikian diterapkan melalui 7 kebiasaan tadi. Jadi 8 karakter ini dimasukkan lagi ke dalam 7 kebiasaan ya, karena tadi kan karakter akan dibentuk dari kebiasaan. Ya, 7 kebiasaan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen dan harus dilakukan oleh anak didik dan tentu oleh murid. Kemudian karena kerjasama dengan orang tua, itu yang pertama bangun pagi. Jadi murid diharapkan bangun lebih pagi, kemudian beribadah. Terus berolahraga, makan sehat dan bergizi, yang akhirnya program Akhirnya implementasinya program IMBG itu. Yes, benar. Makanya tadi saya katakan ini bukan sekedar program prioritas, tapi benar-benar terimplementasikan. Sekalipun ada beberapa penolakan, ada beberapa argumen yang menyatakan keberatan dan lain-lain, tapi memang untuk merubah kebiasaan itu kita perlu waktu, tapi juga kemudian perlu sedikit tenaga ya. Ibu. Jadi tidak sebalik kita bilang semudah membalik telapak tangan. Benar, Ibu. Butuh Iya, proses. benar. Lalu kemudian gemar belajar, kemudian bermasyarakat dan tidur cepat. Makanya tadi saya bilang dari awal dari 7 kebiasaan itu, kebiasaan yang pertama sampai kebiasaan yang ke-7 itu dari rumah dan kembali ke rumah. Kembali ke rumah. Ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Kan guru udah tidak punya intervensi ketika anak itu sudah pulang ke rumah. Gitu. Meskipun terkadang sudah lewat dari jam sekolah, anaknya belum di rumah, yang ditanya itu gurunya. Yes. Gurunya yang dihubungi, Ibu, saya belum sampai di rumah. Padahal istilahnya, loh ini kan udah selesai jam sekolah, kami guru loh udah kembali juga ke rumah, ke keluarga gitu. Tapi ya itu tadi Bu, karena tanggung jawab yang mendidik itu melekat, jadi tetap anak-anak itu harus terus kita upayakan untuk 7 kebiasaan ini terus dilakukan. Makanya tadi disampaikan butuh kerjasama dengan orang tua. Betul, ini butuh peran penting dari orang tua sebenarnya. Benar, Ibu. Ya juga. Oke. Nah, Ibu sebagai guru, tetapi juga sebagai duta agen penguatan karakter Kemendikbudristek, menurut Ibu dalam penerapan kurikulum sekarang ini dengan membuat pendidikan karakter, apakah itu sudah menjadi satu hal yang memang sangat dibutuhkan dalam sistem pendidikan kita? Bersyukur sekali Ibu dengan kebijakan yang terbaru yang ditetapkan. Ini kan saat ini kita menggunakan kurikulum nasional yang sebelumnya itu dari Merdeka Belajar, kemudian ditetapkan menjadi kurikulum nasional. Sebelumnya disebut kurikulum Merdeka, tapi masih digunakan sampai saat ini. Jadi sudah dinamakan kurikulum nasional. Nah, di dalam kurikulum nasional untuk per tahun ajaran 2025-2026 itu sudah diharapkan untuk menerapkan pembelajaran mendalam. Nah, di mana pembelajaran mendalam ini kita tujuannya itu untuk mencapai, ada lagi disebut 8 dimensi profil lulusan.
Nah, kalau di sebelumnya kita sebut 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi sasarannya tadi untuk mencapai termasuk yang 8 manfaat tadi, Bu. Manfaat Yes, itu sasarannya ke sana. Jadi yang tadi benar-benar terimplementasi gitu. Jadi tidak sekedar program yang diwacanakan tapi langsung diimplementasikan di dalam kelas juga langsung diimplementasikan. Nah, jadi dalam kurikulum ini, kurikulum nasional yang ditetapkan, walaupun nanti belum semua. Saat ini masih sasaran untuk sekolah penerima bantuan dana prestasi, tapi juga kemudian kinerja. Jadi itu diharapkan untuk menerapkan pembelajaran mendalam. Ini kita punya 3 prinsip dalam pembelajaran mendalam. Jadi anak itu harus belajar secara berkesadaran, tapi kemudian bermakna dan menggembirakan. Berkesadaran ini berarti murid dia merasa bahwa penting untuk dia mau belajar, penting untuk dia harus belajar. Entah nanti mau jadi apa dia ke depan, sekolah kan nggak menentukan itu. Anak Tapi sendiri yang akan menentukan masa depannya. Minimal dengan penerapan ini, kita sebagai guru berupaya untuk murid itu belajar dengan kesadaran penuh bahwa saya harus belajar. Karena ini bekal saya. Lalu kemudian bermaknanya, jadi 3 prinsip: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Bermakna ini artinya apa yang dia pelajari di sekolah itu implementasinya real yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi misalnya kayak saya nanti ngajar IPA kelas 9. Ya, jadi IPA kelas 9 itu ada materi pertumbuhan dan perkembangan. Termasuk di dalamnya perkembangan reproduksi manusia. Itu anak kelas 9 sudah mempelajari itu, karena kesehatan reproduksi pun krusial untuk anak mengetahui lebih awal dibandingkan dia dapat informasi dari yang lain. Nah, karena kalau yang lain sudah jatuhnya pornografi gitu. Nah, kalau di sekolah kita bersifat mengedukasi. Dengan demikian anak sudah diajarkan bagaimana dia mengetahui hormon yang akan aktif pada saat mengalami menstruasi atau pada saat dia muncul gejala perkembangan hormon sebagai seorang remaja yang menuju dewasa. Tapi kemudian dia menghitung volume darahnya, tapi kemudian dia menghitung bagaimana siklusnya, apakah 28 hari atau 32 hari. Itu yang benar-benar nanti diharapkan bisa dalam kehidupannya itu bermanfaat. Nah, bagaimana dia harus menjaga kesehatan reproduksinya, entah dia laki-laki maupun dia perempuan. Nah, dengan cara apa? Tidak mengkonsumsi junk food gitu. Nah, itu implementasinya yang diharapkan dari pembelajaran mendalam, bahwa pembelajaran mereka bermakna. Betul. Ketika mereka belajar tentang kimia, bagaimana penerapan kimia hijau itu di kehidupan, atau mereka belajar tentang ekonomi hijau itu di kehidupan sehari-hari. Jadi bisa mereka praktekkan langsung di rumah. Benar sekali. Dan kemudian bermakna itu pun ada integrasi dari berbagai bidang ilmu yang akan masuk. Lalu kemudian proses pembelajaran itu menggembirakan sehingga anak itu pun tidak merasa bosan di dalam kelas. Kemudian karena kalau sudah bermakna, yang diharapkan dari bermakna itu benar-benar menggembirakan, karena oh iya ya ternyata itu di kehidupan kami. Yes, betul itu. Belajar itu menyenangkan. Iya. Lalu kemudian dalam penerapannya pun ada level di pengalaman belajar. Itu ada level memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Tujuannya tadi untuk mencapai yang berkesadaran tadi dan bermakna. Karena kalau dia sudah memahami, dia bisa mengaplikasi, lalu kemudian dia melakukan refleksi. Oh, ternyata penting saya harus belajar tentang siklus menstruasi sebagai seorang perempuan. Karena ibu ini kan juga terkadang orang tua tidak mengajarkan itu. Iya, benar terutama sekali untuk, Ibu. Para orang tua yang mungkin punya anak-anak remaja memasuki. Iya, karena opini dan image bahwa itu hal yang tabu gitu. Tapi sebenarnya sudah dimasukkan dalam kurikulum. Bahwa penting untuk anak mengetahuinya. Ini yang sebenarnya dimaksud. Dan dari hal ini pun misalnya kita bisa sekaligus melakukan penguatan literasi dan kemudian numerasi. Bahwa yang anak laki-laki dengan kamu tahu mendapatkan informasi ini, kamu akan bisa menghargai teman perempuanmu, saudara perempuanmu. Itu yang dimaksud. Nah, ini adalah tentunya pendidikan karakter. Yes, seperti itu Ibu. Jadi semua benar-benar real terlaksana di dalam proses pembelajaran. Oke, ini menarik ya pendengar. Anda bisa bergabung dengan kami sepanjang dialog ini hadir untuk Anda di 082311761145, terutama untuk Bapak Ibu di rumah yang mungkin saat ini dengarkan dialog pagi ini dan Anda punya anak-anak dalam generasi sekarang ini ya. Ini perlu pelajaran menjadi pelajaran bagi
anak-anak kita semua, menjadi edukasi untuk anak-anak kita semua untuk bagaimana membentuk karakter mereka agar lebih memahami ya siapa mereka begitu. Oke, ya tentunya pendengar, saya nanti tidak sendiri bersama dengan Ibu Dovei ya, Dovei, tapi juga di studio kami pagi ini juga sudah hadir kita punya mama yang nanti kalau saya sebutkan namanya itu sudah tidak asing lagi. Sudah langsung bergabung dengan kami pagi ini Ibu Dr. Yohana Regina Watova SMH selaku dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STH Manokwari. Selamat pagi Mama. Selamat pagi. Iya, saya menyapa Mama karena begitu luar biasa hari ini ya, bersama dengan kita dan juga dalam topik kita yang luar biasa, pendidikan karakter untuk Indonesia bermartabat dan taat hukum. Banyak edukasi yang sudah lebih dulu kami bagikan untuk pendengar kami, untuk masyarakat kami bagaimana membangun pendidikan karakter itu bagi generasi kita saat ini, terutama bagi anak-anak kita dalam pendidikan mereka. Tetapi juga tentunya ini akan berkaitan dengan taat terhadap hukum. Nah, pagi ini bersama dengan Mama Watova, tentunya lewat edukasi yang sudah saya dan Ibu Guru bagikan pagi ini untuk pendengar kita dari sisi hukum. Bagaimana hubungan antara pendidikan karakter itu dengan ketaatan hukum kalau kita mau membangun generasi kita menjadi generasi bermartabat dan juga taat hukum. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan membangun generasi yang berkarakter dan taat hukum, ya, ini memang penting sekali. Yap. Di dalam ilmu hukum itu ada yang disebut pohon ilmu. Iya. Nah, di dalam pohon ilmu itu ada bagian yang memang menjadi fondasi dasar. Yap. Termasuk di dalamnya ada aspek psikologi, aspek antropologi, aspek perbandingan hukum, kemudian ada aspek-aspek lain. Betul. Di dalam pohon ilmu itu, kalau kita ibaratkan pohon ilmu dalam bidang hukum, itu berada di bagian akar dari sebuah pohon. Yap. Sehingga di berbagai kurikulum yang diajarkan di lembaga pendidikan hukum, apakah itu fakultas hukum ataupun sekolah tinggi ilmu hukum, baik yang sifatnya negeri maupun swasta di berbagai perguruan tinggi, itu menjadi kewajiban. Betul. Kenapa itu menjadi kewajiban? Harapan kita proses pertumbuhan itu akan dipengaruhi oleh norma, baik itu norma hukum, norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Yap. Sehingga harapan kita buah yang dihasilkan, apakah dia akan menjadi notaris, Yap. dia akan menjadi hakim, dia akan menjadi pengacara, ataupun profesinya apa saja, Yap. itu sudah terbentuklah karakter yang baik. Betul. Jikalau itu tidak dilakukan, sia-sia. Betul. Dan pasti akan terjadi hal-hal yang tidak berkaitan dengan apa yang diharapkan dalam proses pembentukan pohon ilmu hukum itu sendiri. Yap. Kita di perguruan tinggi misalnya, tidak lagi kita bilang baca undang-undang saja. Yap. Tapi kita punya kewajiban untuk harus lihat apa sih yang terjadi di tengah masyarakat. Apalagi tema sekarang kampus berdampak. Yap. Nah, kita tidak lagi mengajarkan mahasiswa duduk dalam ruangan ber-AC, tetapi kita juga harus turun. Apa sih kebutuhan masyarakat? Apa sih kebutuhan dunia kerja? Sehingga ada masukan yang akan didesain dalam berbagai kurikulum dan itu mempersiapkan. Sehingga lulusan kita atau karakter ini akan bilang, saya harus jadi ini. Yap. Saya tidak lagi menjadi PNS, tetapi saya juga harus bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Tentunya dengan berpedoman kepada norma-norma tadi. Yap. Jikalau tidak,
untuk ke depan mungkin ini akan sia-sia. Betul. Apalagi kondisi sekarang banyak persoalan-persoalan hukum yang terjadi ketika orang yang berhadapan dengan hukum, tidak semua ya. Yap. Ada 1 di antara 1000 lah. Ada yang memainkan aturan, ada yang bisa mengkondisikan aturan itu dibelok. Nah, ini ada proses yang tidak jalan sewajarnya. Tidak jalan dengan sewajarnya. Ya. Iya. Dan lagi-lagi kembali ke diri kita. Yap. Apakah kita punya sistem saring yang benar atau tidak? Betul. Karena ketika dia ada di dalam ruang kuliah, dia memahami aturan. Tapi ketika dia keluar, saringan yang ada dalam pikirannya itu terbentuk tidak. Yap. Jangan-jangan saringannya bocor. Sehingga orang bisa jual beli hukum. Betul. Orang bisa mengatur berdasarkan kekuasaan yang ada padanya. Dan ini yang tidak boleh. Betul. Apalagi kita hidup di negara Indonesia yang disebut negara hukum. Jangan sampai hukum itu diperjualbelikan. Betul. Ya. Nah, ini juga menjadi harus dievaluasi oleh semua pihak. Yap. Jangan sampai dalam proses pendidikan tapi ketika di luar Betul. ada faktor non hukum yang mempengaruhi dia juga. Kembali lagi, alat saringnya bagus kah tidak? Jangan sampai alat saringnya kurang bagus. Yap. Padahal hukum itu kita harus bicara adil. Betul. Nah, itu dari aspek aturannya. Tapi kalau kita lihat Pancasila sebagai bintang penuntun, keadilan itu ada. Ya, itu sudah ada di dalam 5 Ada di sila. dalam itu. 5 sila itu. Nah, apakah dalam implementasinya ada atau tidak? Ya, Kemanusiaan yang adil dan beradab. betul. Sila kedua, keadilan sosial. Tapi kita juga harus sadar ada Tuhan yang kita sembah masing-masing. Nah, apakah semua yang percaya dan yakini Tuhan dalam kehidupan keimanannya itu benar tidak yang dia lakukan? Yap. Kondisi sekarang kita lihat ada soal. Apakah itu izin membangun rumah ibadah dan lain-lain? Yap. Nah, sehingga untuk saat ini pembentukan karakter itu menjadi tanggung jawab bersama. Betul. Bukan tanggung jawab siswa, bukan tanggung jawab kami di perguruan tinggi, bukan juga hanya tanggung jawab orang tua, Yap. bukan juga hanya tanggung jawab pemerintah. Yap. Aparat penegak hukum sebagai corong terdepan Yap. dibantu oleh lembaga-lembaga pendidikan seperti kita di perguruan tinggi. Mari kita jalan sama-sama sehingga kita punya tanggung jawab membentuk generasi masa depan yang taat hukum Yap. Betul. dan mencerminkan karakter yang benar-benar menjiwai Pancasila, menjiwai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam itu ada keberagaman budaya dan lain-lain. suku, dan lain sebagainya. Itu yang harus dijaga. Kalau semua orang menyadari bahwa Pancasila itu adalah bintang penuntun, Yap. tinggal kita lihat. Oh, sila pertama kan bicara soal ketuhanan. Oke, welcome dan mari kita saling menghargai. Yap. Kalau tidak itu dilakukan, ini akan menimbulkan gesekan. Betul. Ibarat sebuah air dalam gelas atau wadah. Jikalau wadah itu tidak pecah atau retak, airnya akan utuh. Namun di waktu tertentu dia pasti terbuang karena sudah penuh. Nah, tingkat emosional seseorang itu tidak bisa dikontrol Yap. secara baik kalau digesek selalu. Sekarang orang takut dengan isu pembulian. Yap. Nah, bully ini juga menjadi bagian yang harus tanggung jawab bersama. Betul. Nah, kemarin kita ada kegiatan sosialisasi di salah satu SD di Kelurahan Wosi. Terus kita tanya, mama kenapa duduk di dalam kelas juga? Atau mengantar sampai
sekian menit harus menunggu. Iya Bu, anak saya dibully Bu. Sudah segitu. Anak SD. Anak SD dibully. Ya. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan orang tua terhadap proses pendidikan. Yap, Nah, maka ini tidak bisa kita lepas. Iya. betul. Ketika anak itu pulang di rumah, orang tua bikin apa? Ya. Seperti tadi Ibu katakan Ya. bahwa 7-8 jam anak di sekolah. Ya. Selebihnya itu berada dengan orang tua di rumah. Nah, ketika anak itu bergaul di sekitar situ, Pak RT bikin apa? Tugas Ya. Pak RT apa? Tugas orang-orang tua di situ apa? Betul. Lingkungan sosialnya. Dari sisi agama, misalnya saya agama Kristen Protestan, ketika anak dibawa ke gereja, dibaptis, sidi, bahkan dinikahkan pun, apa tanya pendeta dari atas? Apakah jemaat mengaku? Iya, betul. Ya, kami mengaku. Itu artinya anak-anak itu harus dibantu dalam proses pertumbuhan. Artinya bahwa semua punya peran Ya. untuk mengubah Jika karakter dari tidak, anak tersebut. Soal juga. Mhm. Nah, orang tua kadang-kadang anak salah juga dibenarkan. Betul. Ya, Kita bisa nonton di Manokwari ketika ketahuan anak itu berurusan dengan hukum, orang tua yang demo, tebang pohon. Nah, ini juga kita tidak bisa lepas, dan itu harus selalu didorong, disampaikan, sosialisasi. Tidak mesti kumpul orang juga. Mungkin lewat informasi yang dilakukan oleh RRI, ini kegiatan yang cukup bagus. Kita harus terus melakukan ya, penerangan, mungkin kasih pengumuman ketika dalam rangka hari-hari apa, atau mungkin ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik kabupaten, provinsi ataupun aparat jajaran itu. ya, Ayo itu dilakukan. Jangan sampai justru pemerintahan melakukan rutinitas betul. tanpa ada target. Mhm. Apalagi dengan sistem pelaporan yang sekarang harus dilakukan secara baik, sasarannya kan masyarakat. Ya, Nah, cuma kita tidak bisa nafikan. Aduh, kita kejar ini jadi harus prioritas ini, mau tepat dan tidak itu urusan nanti. Karena bicara soal penggunaan anggaran, nah itu oke lah. Tetapi semua orang harus punya komitmen bersama. Mari menyiapkan generasi muda yang punya karakter yang baik, betul. terutama di taat hukum. Mhm. Jangan kita lihat, wah hukumnya kan undang-undangnya tebal begini bukunya. Tapi implementasinya Implementasinya itu seperti gimana? apa? Iya. Jangan cuma dibaca kemudian Jangan ditaruh. dibaca terus disimpan. Disimpan. Ya, sehingga memang misalnya kami di SDA Manokwari, sekarang kita dorong mahasiswa harus turun ke lapangan. Ya, Ya, kalau tidak, ada banyak hal mereka belum memahami. Dan tidak mungkin mereka langsung tahu kalau tidak dibantu oleh yang lebih tahu. betul. Nah, persoalannya tahu dan tidak tahu saja. Ya, Kalau dia sudah tahu, oh saya lakukan. Kalau dia belum tahu, ih kenapa nah gitu bisa baru bisa Nah, jadi kita tugas saya, tugas ibu, tugas kita semua nih kasih tahu kepada yang belum tahu supaya mereka tahu. Yang sudah tahu kita dorong supaya tahunya lebih debes lebih banyak. betul. Nah, ini tentunya menjadi tantangan tersendiri ya. Apa yang dihadapi oleh Bu Guru, tapi juga dihadapi oleh Mama selaku dosen hukum untuk para mahasiswa di sekolah. Nah, tentunya ini untuk terus membangun karakter ya, membangun pendidikan karakter dari anak-anak kita, mulai dari generasi anak-anak kita mungkin setingkat selevel SD seperti tadi Mama bilang sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian juga sampai dengan tingkat SMA bahkan perguruan tinggi sendiri. Nah, tentunya menjadi tantangan tersendiri selama ibu menjadi guru di sekolah, pasti ada tantangan-tantangan tersendiri, karena kalau kita bilang menghadapi karakter anak-anak itu mudah, tidak semudah itu. Seperti apa ini tantangan, mungkin bisa diceritakan untuk kita semua? Yang pertama kalau dari saya di anak usia sekolah itu sebenarnya
masih mudah untuk dibentuk. Yap. Nah, tapi yang kita tantangan paling besar itu adalah dari dukungan orang tua. Betul. Nah, kita guru sudah jungkir balik, mau anak dikasih treatment begini, dibuatkan kebiasaan yang seperti ini. Tapi kalau orang tua tidak mendukung, ya sama aja tidak ada nilainya gitu, tidak bisa menghasilkan sesuai dengan targetnya kita seperti itu. Bahkan terkadang kita pun kembali kayak yang harapannya yang ingin kita lakukan itu baik, tapi yang kita dapatkan itu umpan balik yang mungkin agak sedikit mengecewakan, kemudian melemahkan semangat. Itu yang paling penting sebenarnya, karena kalau sudah dukungan orang tua, mau pengaruh lingkungan sosialnya bagaimanapun, itu backupnya orang tua. Nah, otomatis kita bisa berjalan sesuai dengan harapan kita dengan pendidikan yang karakter yang akan kita terapkan kepada anak. Contohnya tadi seperti yang Mama sampaikan, betul. ya kesalahan yang anak lakukan kesalahan A. Ketika disampaikan ke orang tua menyampaikan, tidak menerima. tidak, anak saya baik kok gitu. Nah, itu bentuk pembelaan yang apalagi disampaikan di depan anak. Yap. Kalau misalnya antara saya sebagai guru dengan orang tua, mungkin kita masih bisa menyampaikan ya, sebenarnya begini ya Bu yang terjadi dan analisanya kami atau seperti itu. Tapi kalau sudah disampaikan langsung di depan anak, ya sudah besar kepala gitu si anaknya. Jadi anak merasa dibela terus. Ya, gitu. jadinya ya sudah nanti dari kita, ya sudah kalau gitu kita kembalikan anak ini kepada Bapak Ibu sebagai orang tua, dibina dulu gitu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tantangannya paling besar adalah karena kalau menurut kami itu diri anak itu di usia mereka yang SMP itu masih enak sekali kita untuk membentuknya gitu. Tapi ya itu tadi backup orang tuanya gimana, mendukung atau tidak. Itu sebenarnya tantangan yang selama ini kami rasakan. Seperti itu. Oke, kalau Mama sendiri selama ini bersama dengan mahasiswa hukum, nah kalau Ibu kan dari anak-anak masih usia dini itu masih bisa dibentuk, tapi kalau sekarang tentunya ini sudah pendidikan karakter dan sudah harus penerapannya di lingkungan masyarakat ya. Ya, baik. Kalau dari kami selaku pengajar yang sudah ya kurang lebih 20 berapa tahun ini, memang harapan kita kalau di perguruan tinggi itu kita terima mahasiswa sudah seleksinya di bawah ya. Oh iya. Iya, Dari TK betul. ataupun PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan di rumah. Tapi di perguruan tinggi juga ada istilah sekarang lagu lagi depan ya, statue tuh. Oh iya. Cuek ya. Statue. Ya, Setelan cuek. setelan cuek. Dengan sosialnya Dengar tapi cuek begitu. Ya. Jadi ada juga mahasiswa yang model begitu. Tetapi dalam kondisi itu pun kita tidak lagi sampaikan bahwa yang penting kau masuk kau ini dan ini, tidak. Yap. Ada mekanisme dalam proses itu yang dia wajib Lakukan. lakukan. Yap. Sehingga sekarang itu harus dikontrol Yap. kehadirannya, tugas-tugasnya. Dia dalam proses tugas itu dengan teman-temannya bagaimana. Nah, kita tidak bisa bilang juga, dia juga pasti punya alasan. Wah, saya kan sibuk juga, saya kan orang kerja. Tapi kita juga cek dia kerja di bagian apa. Jangan-jangan di kantor juga terbentuk model begitu. Ya, jadi akhirnya terbawa. Terbawa. Dan ini kalau kita hitung SD-nya 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 12 tahun, dan proses yang di rumah atau sejak sebelum sekolah itu prasekolah. Nah, ini menjadi bagian yang harus betul-betul terbantukan. Yap. Karena ketika saudara lulus atau mereka ini lulus, kau akan berdiri sendiri. Iya. Betul. Tidak bisa lagi soal yang kayak begitu diatur sama orang tua. Yap. Nah, maka kita perlu juga melihat pendidikan-pendidikan yang terbaik bagi masa depan mahasiswa kita itu seperti apa. Maka kita juga perlu buat perbandingan. Yap. Nah, apalagi sekarang dengan media sosial ya, Iya. dengan kepemilikan terhadap HP ya Gadget. dan lain-lain, digit itu,
ya itu harus dikontrol. Betul. Jika tidak, orang juga bisa gangguan jiwa karena setiap hari di HP. Iya. Betul. Ya. Semua tanta Google, om Google, jawaban muncul. Ibu-ibu juga resep ini muncul. Nah itu menolong. Tapi tidak mesti juga. Ini HP terus. Anak akan lihat, mama dia termasak kah? Baru. Nah ini juga. Betul. Tetapi kita juga tidak bisa nafikan. Dengan perkembangan teknologi, kita yang harus bisa memfilter. Jadi kita yang mengendalikan. Kita yang mengendalikan. Jika tidak mereka kendalikan kita, maka ada profesi yang mungkin sudah diganti oleh robotik itu. Betul. Terpinggirkan. Akhirnya manusia tidak bisa buat apa-apa. Padahal dia kan bukan makhluk hidup. Dia hanya aplikasi yang dikendalikan oleh pemilik alat-alat tersebut. Maka memang lagi-lagi harus aturan produk hukum juga harus bisa melindungi. Sehingga orang merasa nyaman untuk tetap mendapatkan kehidupan lewat usaha yang dia geluti. Kalau semua aplikasi, waduh, gawat juga nih. Kita semua jadi penganggur. Ini tentunya sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Apalagi anak-anak generasi Z saat ini, mereka sudah sangat melekat dengan yang namanya media sosial. Nah, tapi seperti tadi Ibu mengatakan bahwa untuk membangun karakter mereka tentunya kita harus memfilter mereka. Karena banyak informasi yang mungkin informasi itu tidak benar, tapi anak-anak menyaringnya, kemudian itu diterapkan dalam kehidupan mereka. Nah, ternyata itu yang salah. Nah, ini menjadi peran penting dari tentunya guru di sekolah, tapi juga mungkin selaku mama, selaku dosen untuk para mahasiswa dan juga orang tua seperti tadi kita bilang ya, saling terkait, saling membantu antara guru, orang tua, para dosen untuk terus membangun karakter dari anak-anak kita. Nah, tentunya ini menjadi satu tantangan terbesar nih yang dihadapi para guru sendiri karena bagaimana merubah karakter dari anak-anak kita. Nah, tapi juga bagaimana produk yang mungkin dilakukan terutama dari hukum sendiri untuk bisa memfilter para mahasiswa untuk membatasi mereka seperti itu dalam pembentukan karakter. Ini mungkin dari Mama selaku dosen di STH ke depan mungkin punya program-program tersendiri terutama dalam membentuk karakter dari para mahasiswa ini. Baik, jadi langkah yang dilakukan oleh kami di STH Manokwari, kalau mau dibilang sih kecil ya, kecil sekali, tetapi kita bisa lihat hasilnya. Betul. Karena di kita itu ada mahasiswa yang kuliahnya pagi, kemudian ada yang kuliahnya sore, dan ada yang kuliah online. Nah, jadi selalu di awal semester atau di akhir semester kita evaluasi. Kira-kira semester ini kelas ini gimana nih? Oh ini begini-begini. Oke. Kalau di kelas, kebetulan kelas kita ada di Pravi, juga ada di Kabupaten Manokwari Selatan di distrik Momiwaren. Kita juga melihat kenapa mahasiswanya aktif, kenapa tidak. Mungkin karena faktor non teknis lainnya. Tetapi kita tetap melakukan komitmen bahwa mereka ini harus ditolong dalam proses perkuliahan itu. Jadi dalam start proses keluarnya apa, tapi sekarang harus kembalinya apa, kembali buat dirinya juga. Nah itu yang sekarang ya, terima kasih untuk Kementerian Riset dan Teknologi. Sekarang temanya adalah kampus berdampak. Kalau zaman kemarin Pak Nadiem itu kan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah sekarang kampus berdampak. Nah kampus berdampak ini menjadi role model yang betul-betul itu harus dilakukan oleh para pengambil kebijakan di lingkungan perguruan tinggi, tapi juga untuk dosen, tenaga kependidikan dan semua yang terlibat dalam proses itu. Sehingga
kita berharap mahasiswa itu betul-betul dalam proses perkuliahan, Bapak Ibu dosen juga harus punya strategi dalam proses belajar mengajar itu. Yap. Ya. Nah, tidak lagi kita bilang ya kau baca pasal ini dan seterusnya. Betul. Tetapi ini bicara contoh misalnya harta kekayaan, hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan ini bicara apa ya? Oh, bicara yang harta kekayaan intelektual di dalam juga, haki itu, tapi juga bicara soal saya punya kepemilikan ini apa saja. Nah, oke, kalau Bapak Ibu punya tanah sertifikat kah? Yap. Kalau Bapak Ibu punya kendaraan motor, punya tidak surat-suratnya? Oke. Walaupun orang akan terbentur, wah tapi pajak ini bagaimana? Nah, ada kebijakan dari pemerintah. Ada kebijakan yang sekarang sedang Misalnya diterapkan, betul. pemutihan, apa segala macam. Oke. Nah, sehingga yang kita lakukan misalnya mata kuliah hukum harta kekayaan ini untuk nelayan. Yap. Nelayan di Manokwari, tapi juga di Mansel dan bulan ini itu untuk nelayan di Wondama. Oke. Nah, ternyata kondisi yang terjadi di nelayan itu yaitu karena tidak tahu. Nah, dia punya perahu nih, perahu bantuan. Yap. Tapi perahu bantuan itu dia bingung juga. Namanya apa? Apakah saya punya perahu nih bisa dijadikan apakah? Seperti apa? Yap. Saya punya STNK motor atau BPKB, saya bisa nitip ke lembaga perkreditan. Kalau seorang nelayan dia punya perahu, punya motor di darat atau mobil, oke. Yap. Dia bisa lakukan perputaran itu. Oke, Bapak mungkin ditahan sebentar, sudah ada yang bergabung dengan kita di penghujung kebersamaan dialog pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Oke. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nia di Marina. Ibu Nia di Marina. Ibu Nia, apa yang ingin disampaikan kepada kedua narasumber kami terkait topik kita pagi ini? Iya, untuk perbincangan ini kan terkait juga ya dengan pembentukan karakter, bukan hanya anak-anak yang harus sejak dini, tapi juga mungkin orang tua juga perlu pembentukan karakter yang tidak ada kata terlambat. Karena dampaknya juga kan bisa pada keluarga, pembinaan pada anak-anak. Kalau kita lihat sekarang, ya sebelum-sebelumnya itu kan heboh viral dengan adanya perundungan atau pembulian kepada anak di sekolah ataupun di tempat bermainnya. Nah, ini kan pembentukan karakter yang tidak terbentuk ya. Kemudian bagaimana pembentukan karakter dengan pendidikan karakter dan hukum saling berkontribusi. Mungkin ada pendapat tersendiri dari kedua narasumber terkait dengan kasus ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nia. Ini mungkin bisa langsung ditanggapi Ibu Guru dulu, kemudian nanti Mama dosen. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya Ibu ya, karena sebagai orang tua menyadari bahwa penting sekali, terutama kasus yang seperti tadi yang disampaikan bullying. Nah ini memang termasuk repot juga kita sebagai guru, karena kebanyakan yang peristiwa ini muncul itu berawal dari media sosial. Misalnya mereka saling bullying di media sosial gitu, dengan yang tadi saya sampaikan, misalnya plesetan-plesetan yang dinormalisasikan. Nanti ketika ditelusuri oleh guru, itu maksudnya apa gitu. Ibu itu kata yang dimaksud artinya ini gitu. Kita sendiri yang seakan kehilangan informasi itu, seakan belum dapat, tidak update gitu. Bahasa Allah ya. Benar sekali. Jadi ternyata ketika ditelusuri itu plesetan yang dinormalisasi gitu, dan sebenarnya itu tidak pantas. Nah, jadi upaya yang diedukasi kepada orang tua itu kalau dari pihak sekolah yang sering disampaikan, tolong untuk bisa mengontrol. Sebagai orang tua untuk bisa mengontrol misalnya penggunaan gadgetnya anak. Ada waktu-waktu yang diterapkan kepada anak untuk bisa ada dengan gadgetnya. Dan kalau bisa misalnya anak yang masih di bawah umur, kalau dengan gadget emailnya biarlah dikelola oleh orang tua. Sehingga apapun yang anak akan lakukan ada pemberitahuan yang masuk kepada orang tua. Nah itu sarannya. Lalu kemudian
Jangan lupa trik sederhana kalau misal yang sering kami dapatkan itu dari untuk penggunaan teknologi informasi ini adalah orang tua kalau mau beli handphone untuk anak itu yang lebih diperhatikan itu adalah orang tua yang lebih dulu kenal dengan isi handphone itu. Betul, ya. Dengan penggunaan tools-tools yang ada di handphone itu. Sehingga misalnya ada WA yang diarsipkan, itu orang tua perlu tahu tuh. Jadi misalnya edukasi ke orang tua, apalagi kalau orang tua yang bekerja ya, nanti anak dengan handphonenya aja, karena mama nanti dari pagi sampai sore, papa dari pagi sampai sore dengan pekerjaan, jadi dikontrol gitu di HP-nya. Nah itu tools yang ada di HP-nya dari yang orang tua akan berikan ke anak, itu harus tahu. Orang tua harus tahu sehingga tidak ada yang istilahnya WA yang diarsipkan gitu oleh anak ya. Jadi anak untuk orang tua. Jadi ada yang tersembunyi yang hanya orang tua nggak tahu karena fitur-fitur tadi. Jadi memang update-nya harus lebih dulu dari orang tua. Itu siasatnya. Lalu kemudian orang tua agar tidak abai terhadap apa yang disampaikan dari pihak sekolah. Misalnya ada arahan kami membutuhkan kehadiran orang tua untuk pada pertemuan ini karena kami akan sosialisasi tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagaimana anak bangun pagi sampai dengan anak bisa tidur cepat. Itu supaya orang tua tidak abai. Karena apa? Orang tua harus tahu bahwa ada pesan yang akan disampaikan di sana, lalu kemudian ada harapan yang ingin kita capai bersama. Betul. Nah, itu penting di situ. Jadi ya tetap aja orang tua yang harus selangkah lebih maju daripada anaknya. Jangan sampai nanti orang tua hanya pakai istilahnya HP kayu, anaknya dikasih iPhone. Ya kasihan juga, nggak kelihatan. Jadi pesan penting juga bagi para orang tua. Ya seperti itu. Jadi memang kami misalnya di Duta Teknologi disampaikan itu pesan ya nanti kepada kembali ke sekolah kepada orang tua. Kalau misal kasih HP ke anak, HP itu harus lebih dulu dikuasai orang tua gitu. Fitur-fiturnya orang tua sudah harus tahu tools apa yang ada di dalam gitu. Dan kalau tools yang ini itu orang tua sudah harus mengecek ada nggak yang bentuk arsip tadi gitu. Nah, jadi itu yang memang edukasi yang menyesuaikan dengan perkembangan saat ini gitu. Dan untuk bullying juga minimal orang tua harus tahu bentuk-bentuk bullying itu seperti apa, secara verbal kah, secara fisik kah gitu. Nah, itu yang orang tua sudah harus pahami. Sehingga ketika anak mengadukan lalu kemudian jangan mengabaikan cerita anak tentang bullying ini. Saya kadang juga ditegur oleh anak saya ketika dia ingin bercerita, terus sabar dulu karena saya lagi melihat informasi di handphone saya gitu. Tapi rupanya ada hal yang ingin dia sampaikan. Nah ini yang perlu kita tanggapi juga sebagai orang tua. Jadi bisa jadi yang akan dia sampaikan itu bullying secara verbal yang dialami di sekolah misalnya atau di lingkungan bermain. Nah itu yang perlu. Jadi orang tua perlu mengenali misalnya untuk bullying, seperti apa bullying itu, ada bentuk-bentuknya gimana gitu. Itu yang perlu orang tua cari tahu. Jadi gitu. ini sekaligus menjadi pesan penting bagi para orang tua untuk membangun karakter anak. Benar. Terakhir dari Mama menanggapi ini. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik. Kita sederhanakan saja bahwa supaya ke depan anak itu baik, tugas kita sama-sama adalah menolong. Apakah dia dalam posisi di rumah, di lingkungan, di sekolah ataupun di mana saja. Nah, kenapa? Ada aturan bahwa anak itu harus dilindungi. Tetapi tidak semua orang tahu ada aturan itu. Benar. Anak punya bagian untuk sekolah, bermain itu hak anak. Tapi apakah semua orang tahu kalau anak itu harus diberikan tempat yang wajar? Nah, maka aturannya jelas ada, perlindungan anak itu ada. Tetapi kembali lagi, apakah mereka yang merasa punya anak, orang tua, atau masyarakat di sekitar, atau jemaat, atau umat, atau kaum-kaum ini tahu tidak anak diberikan tempat di kendaraan umum? Anak harus dikasih tempat duduk dong, jangan di pangku, kecuali dia balita. Lah. Tapi kalau anak, berikanlah bagian anak itu kepada dia, supaya penghargaan itu dia tahu. Saya harus duduk di sini. Itu sederhana. Kadang sudah taksi sudah penuh, jadi mari kakak kita pangku saja. Harusnya ada tempat duduk, tidak, karena saya ada anak. Tapi kalau itu tidak diberikan juga,
memang sedikit sulit, maka dia akan bilang, aduh, saya kok tidak dikasih tempat ya. Walaupun kita kasih tahu dia soal lain, tapi kalau di fasilitas umum dia tidak diberikan bagian juga, dia merasa tidak punya mandiri terhadap diri dia. Oke. Maka bagian itu menjadi sesuatu yang harus menjadi tanggung jawab bersama. Oke. Jangan dilepas juga. Harus semua bersama-sama memberikan bagiannya, sehingga ketika itu dia juga akan belajar taat aturan. Betul. Dan itu akan membentuk dia. Oke. Iya, baik sekali, dan tentunya ini menjadi inspirasi untuk semua kita pendengar, tapi juga bagi para orang tua untuk bagaimana kita terus memperkuat pendidikan karakter dan juga dalam ranah hukum, mematuhi hukum, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Tentunya menjadi pesan penting untuk semua kita. Dan juga terima kasih untuk kehadiran Ibu berdua dalam program Dialog Interaktif hari ini, sudah banyak memberikan edukasi untuk pendengar kita, tapi juga untuk masyarakat dan juga para orang tua untuk membangun dan membentuk karakter dari anak-anak kita. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan pendengar, saya Yuki Kubiari, kami akhiri program Dialog Interaktif Terima untuk kasih. hari ini.